Halo semuanya, di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang teknik manipulasi projection. Projection adalah sebuah istilah psikologis yang berarti menyalurkan perasaan atau perilaku negatif yang ada dalam diri sendiri kepada orang lain. Projection biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan atau kekurangan mereka sendiri. Projection bisa menjadi salah satu bentuk manipulasi psikologis yang berbahaya bagi kesehatan mental dan hubungan sosial. Namun, projection tidak selalu bersifat negatif. Ada juga projection yang bersifat positif, yaitu ketika seseorang menyalurkan perasaan atau perilaku positif yang ada dalam diri mereka kepada orang lain. Projection positif bisa menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri, menghargai orang lain, atau menciptakan ikatan emosional. Ada beberapa manfaat dari projection positif. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Teknik psikologi ini membantu seseorang untuk mengakui dan menghargai kelebihan serta potensi yang mereka miliki. Juga bisa membuat seseorang merasa lebih dihargai dan diakui oleh orang lain. Kemudian, meningkatkan rasa empati dan simpati. Dalam hal ini bisa membantu seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, serta bisa membuat seseorang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Selanjutnya, meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang. Projection positif bisa membantu seseorang untuk mengekspresikan perasaan cinta dan kasih sayang yang mereka rasakan kepada orang lain. Dan juga bisa membuat seseorang merasa lebih dekat dan terhubung dengan orang yang mereka cintai. Saya akan coba berikan sebuah cerita di mana projection positif dapat diterapkan dalam lingkungan kerja kalian. Andi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dia bekerja sebagai analis data yang bertugas untuk mengolah dan menganalisis data pelanggan. Dia sangat tertarik dengan bidang data session dan ingin meningkatkan kemampuannya. Suatu hari, dia mendapat tugas dari bosnya, Ibu Rina, untuk membuat sebuah laporan tentang perilaku pembelian pelanggan. Dia sangat antusias dengan tugas ini karena dia ingin mencoba teknik-teknik baru yang dia pelajari dari kursus online. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuannya kepada bosnya. Dia pun mulai bekerja dengan giat, mengumpulkan data, membersihkan data, melakukan visualisasi data, dan melakukan analisis data. Andi menggunakan berbagai alat dan metode yang dia anggap canggih dan modern, dan yakin bahwa bosnya akan terkesan. Namun, ketika dia menyerahkan laporan tersebut kepada Ibu Rina, dia mendapat reaksi yang tidak diharapkan. Ibu Rina tampak bingung dan tidak puas dengan laporan tersebut. Dia menanyakan beberapa hal kepada Andi. Andi, apa tujuan dari laporan ini?
Tanya Ibu Rina. Kemudian Andi menjawab, tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku pembelian pelanggan, Bu. Oh, lalu apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari laporan ini? Andi menjawab, kesimpulannya adalah bahwa pelanggan kami memiliki preferensi yang beragam dan mereka cenderung membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka, Bu. Ibu Rina kemudian berkata, itu terlalu umum, Andi. Saya tidak melihat ada insight yang berguna dari laporan ini. Apa yang kamu lakukan dengan data ini? Dengan raut wajah yang bingung, Andi menjawab, saya melakukan berbagai proses dengan data ini, Bu. Saya membersihkan data, mengisi missing value, melakukan normalisasi, melakukan transformasi, melakukan clustering, melakukan klasifikasi, melakukan regresi, melakukan prediksi, dan melakukan visualisasi, Bu. Ibu Rina menjawab, wow, kamu melakukan banyak hal, Andi. Tapi, apakah kamu tahu mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu tahu apa dampaknya terhadap data dan analisis kamu? Andi semakin bingung. Sebenarnya tidak, Bu. Saya hanya mengikuti apa yang saya pelajari dari kursus online, Bu. Saya pikir itu adalah cara yang baik untuk menganalisis data, Bu. Kemudian Ibu Rina berkata, Andi, saya menghargai semangat belajar kamu. Saya senang kamu ingin meningkatkan kemampuan kamu. Tapi kamu tidak bisa asal-asalan dalam mengerjakan tugas ini. Kamu harus memahami apa yang kamu lakukan dan apa tujuannya. Kamu harus memilih alat dan metode yang tepat untuk data dan masalah yang kamu hadapi. Kamu harus memastikan bahwa hasil analisis kamu valid, reliable, dan relevan. Kamu harus bisa menyajikan hasil analisis kamu dengan jelas, ringkas, dan informatif. Kamu harus bisa memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Dengan menunduk, Andi menjawab, maaf, Bu, saya sadar bahwa saya telah membuat kesalahan. Saya tidak bermaksud untuk mengecewakan Ibu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik, Bu. Ibu Rina menjawab, saya mengerti, Andi. Saya tidak marah kepada kamu. Saya hanya ingin kamu belajar dari kesalahan kamu. Saya percaya kamu memiliki potensi yang besar untuk menjadi analis data yang handal. Saya ingin kamu tumbuh dan berkembang. Saya ingin kamu menjadi lebih percaya diri dan profesional. Saya ingin kamu menjadi lebih kritis dan kreatif. Saya ingin kamu menjadi lebih berani dan bertanggung jawab. Dengan wajah senyum, Andi menjawab, terima kasih, Bu. Saya sangat berterima kasih atas umpan balik dan dukungan Ibu. Saya akan berusaha untuk memperbaiki diri dan mengoreksi kesalahan saya. Saya akan belajar lebih banyak dan lebih baik. Saya akan berusaha untuk memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Ibu Rina menjawab, sama-sama, Andi. Saya senang melihat kamu mau belajar dari kesalahan. Saya harap kamu tidak menyerah dan putus asa. Saya yakin kamu bisa menjadi lebih baik di masa depan. Nah, cerita ini menggambarkan penerapan teknik projection positif antara pimpinan dan bawahan ketika bawahan melakukan sebuah kesalahan. Teknik ini memberikan umpan balik yang konstruktif, dukungan, dan kepercayaan kepada bawahan, sehingga mereka bisa belajar dari kesalahan, mengatasi tantangan,
dan mencapai tujuan mereka. Teknik ini memberikan gambaran yang positif dan optimis sehingga mereka merasa termotivasi dan percaya diri untuk meningkatkan diri. Teknik ini dapat meningkatkan hubungan kerja yang harmonis, produktivitas, loyalitas, dan kinerja antara pimpinan dan bawahan. Projection positif bisa meningkatkan rasa percaya diri, empati, cinta, dan kasih sayang seseorang. Juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Namun, harus dilakukan dengan bijak dan seimbang. Projection positif tidak boleh berlebihan atau mengabaikan realita yang ada, dan tidak boleh mengganggu atau merugikan orang lain. Projection positif harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan saling menghormati.